Abu Jahal. Abu Jahal itu dinas sama Allah dicatat sebagai sampah peradaban sejarah. Abu Jahal, Abu Lahab. Maka mau orang seluruh dunia, ulama seluruh. Gus Nur ceritakan dirinya saat di penjara, teman-teman semua. Ya Allah, mengerikan teman-teman semua. Tapi alhamdulillahnya beliau sudah bebas ya teman-teman. Siap membela kebenaran lagi. Kita lihat video dari Gus Nur berikut ini teman-teman semua. Abu Jahal. Abu Jahal itu dinas sama Allah dicatat sebagai sampah peradaban sejarah. Abu Jahal, Abu Lahab. Maka mau orang seluruh dunia, ulama seluruh dunia berkumpul, bikin simposium, bikin seminar, bikin kitab untuk memuliakan Abu Janda, nggak mungkin bisa Pak. Karena Abu Janda, Abu Lahab itu sudah terhina dunia dan akhirat. Allah yang menghinakan, maka tidak akan ada makhluk bumi satupun yang bisa memuliakan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda mungkin ya termasuk ya. Ayo coba kumpulkan Pak, ulama seluruh dunia kumpulkan. Nanti ada endingnya, nanti ada ini. Ulama seluruh dunia kumpulkan. Profesor, doktor, kiai, haji, LC, kumpulkan semua. Suruh bikin buku, suruh bikin kitab, suruh mengeluarkan tafsir, mengeluarkan apa silahkan. Bila perlu laut dijadikan tintanya, hamparan bumi dijadikan bukunya. Seluruh hutan, seluruh pohon-pohon di bumi dijadikan pensilnya. Silakan bikin tulisan Abu Jahal, Abu Lahab itu orang mulia. Silakan. Saya jamin nggak mungkin bisa Pak. Abu Jahal tetap akan tercatat hina. Bapak Ibu paham maksud saya? Seperti itu. Karena kemarin ada Pak Jokowi kemarin sempat di TV ngomong saya dihina sehina-hinanya, saya difitnah sefitnah-fitnahnya. Saya punya pikiran orang itu kalau baik, kalau jujur, sesuai jalannya, sesuai sunatullahnya, mau dihinakan oleh orang seluruh bumi pun nggak mungkin bisa. Dia akan tetap mulia. Sama Abu Jahal tadi. Sebaliknya, kalau pembohong, pendusta, munafik, pengkhianat, ya kan? Maka mau dibungkus pakai emas apapun ya tetap terhina Pak. Itu namanya hukum alam, hukum sunatullah. Jadi jenengan kalau mau bahagia, kalau mau berkah, kalau mau utangnya lunas, kalau mau rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, kalau mau hidup bermartabat, ya sudah, lempeng saja. Muliakan Al-Quran, baca Al-Quran, muliakan masjid, makmurkan masjid, sayangi anak istri, muliakan anak istrimu, jangan sakiti anak istrimu. Udah itu, selesai. Bahagia hidupmu. Nah saya ini, subhanallah, ditangkap. Yang kedua, ditangkap. Pasalnya 4 kalau tidak salah itu, berlapis Pak. Pertama, menodai agama. Gus Nur penoda agama. Ustadz, ngeri Ustadz. Karena saya pernah dengar-dengar, bukan dengar, saya lihat langsung bahkan. Orang kalau masuk penjara gara-gara menodai agama, entah menghina Nabi Muhammad, entah menghina ulama, atau nyuri kotak amal, itu di dalam remuk Pak. Dihajar itu di dalam itu. Dijambak, dipukul kalau menodai agama. Bahkan di Bareskrim itu ada dulu namanya Muhammad KC. Tidak tahu Anda ikut apa Anda itu beritanya itu. Menghina Muhammad. Masuk ke Bareskrim. Dihajar sama orang-orang di Bareskrim itu. Di kotoran manusia tumplakan ke wajahnya sama Jenderal Napoleon Bonaparte itu. Viral itu beritanya. Nah, saya ditangkap. Kasusnya apa, pasalnya menodai agama. Tapi saya hakul yakin saya tidak menodai agama. Saya amar ma'ruf nahi munkar. Maka begitu saya dari luar masuk ke penjara tahanan itu, saya kaget. Ternyata semua tahanan yang ada di situ takbir nyambut saya. Takbir gitu Pak. Nah berarti alhamdulillah polisinya di sekitar saya tahu hari ini Pak. Mana ada penoda agama disambut takbir seperti ini. Bahkan di dalam Bareskrim saya khutbah Jumat, ngimami sholat, bikin pengajian dan seterusnya. Itu yang disematkan kepada saya. Tapi alhamdulillah Allah tidak izinkan. Begitu saya bebas, ini belum istirahat ini. Bebas tanggal 25 April, sekarang tanggal berapa ini? Agustus ya? Berapa?
tanggal 8 Agustus belum istirahat ini Pak. Surabaya, Malang, Jakarta, Sumatera Barat, balik lagi ke Surabaya, balik lagi ke Sumatera Barat, sekarang di sini, insya Allah beberapa hari di sini, lanjut Batam, Kalimantan Timur, sampai Aceh nanti nih, 2 bulan ke depan belum istirahat. Ini yang saya maksud, mau apa namanya, manusia, penguasa, presiden, polisi, jaksa, mau menghinakan Anda, menghinakan saya, kalau Allah tidak izinkan nggak bisa Pak. Jadi percaya saja sama Allah, insya Allah. Takbir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ada yang tahu ayat apa itu? Surat apa itu? 1000 dinar atau ayat At-Thalaq 2 dan 3. Udah itu rumusnya Pak. Pakai ayat itu, amalkan, baca, amalkan dalam hidup, selesai semua masalah. Anda akan tercatat menjadi sejarah yang baik. Anda akan tercatat menjadi ayah yang baik. Besok kalau Anda meninggal, anak-anaknya Anda bangga dengan Anda. Coba Bapak Ibu, saya tak keluar sedikit dari tema. Ini terkenal dengan revolusi Prancis. Kalau Anda pernah baca sejarah ya, revolusi Prancis. Prancis itu berkuasa, rezim otoriter itu hampir 700 lebih, 700 tahun. Nah, kalau Pak Harto kan 32 tahun. Ini ada di Prancis dulu, ada sebuah rezim ya otoriter itu berkuasa lebih dari 700 tahun. Akhirnya harus tumbang pada revolusi Prancis tahun 1789. Anda tahu ceritanya ini ya. Waktu itu rakyat kelaparan. Rakyat kelaparan Pak. Sementara raja sama ratu sama oligarkinya sama pejabat-pejabatnya pesta pora setiap hari. Rakyat gak ada yang dimakan, rakyat gak ada yang diminum, sementara kerajaan pesta pora. Dan setiap ada rakyat yang bersuara, misalkan ini, kalau di Indonesia kan pernah terjadi itu, gak kuat bayar listrik, mahal, tolong diturunkan. Ternyata dijawab, ya sudah cabut token listriknya. Dijawab begitu ya. Kan ada dulu, Lombok mahal, ya nandur sendiri, nanam sendiri, kan gitu, ada dulu seperti itu. Ada lagi dulu, ada orang beli sarden, ternyata ada cacingnya, protes, ternyata dijawab sama menteri-menterinya, lu cacing itu bagus makan gitu, protein gitu. Kalau ngomong di depan saya tak tumplek ke mukanya itu Pak. Ya apalagi dulu itu, apalagi beras mahal, ya udah nggak usah makan beras gitu. Terakhir ini ada Bu, ada wartawan dikasih kepala babi itu, yang terakhir ini viral. Apa kata pejabat kita? Ya sudah dimasak saja gitu. Saya jadi ingat revolusi Prancis 1789 yang lalu. Bu, Pak, 1789. Sama di mana waktu itu? 1789. Namanya rajanya waktu itu Louis XVI, istrinya Marie Antoinette. Udah akhirnya terjadilah revolusi, penjara bisil yang menjadi apa namanya cermin congkaknya rezim waktu itu runtuh, dijebol sama massa. Raja dan ratu lari tunggang langgang ketakutan. Nggak bisa Pak, rakyat dilawan nggak bisa. Suara rakyat, suara Allah, suara Tuhan, suara alam. Fir'aun kurang kuat bagaimana? Akhirnya 16 Oktober raja dan ratu itu mati dieksekusi dengan pisau guillotine. Tahu guillotine? Ada tiang dua gini, di atasnya ada pisau tajam, nah lehernya masuk ke bawah, baru mati. Nah sejak itulah tercatat dalam sejarah bahwa revolusi itu bukan sesuatu yang tabu untuk diteriakkan. Hati-hati, ini Anda yang ngeliput ini, hati-hati siapapun kalian ya, Pak Prabowo atau siapapun nanti, ada hukum alam, ada hukum Tuhan ya, yang tidak mungkin bisa kalian beli. Maka hati-hati, hati-hati
rakyat jangan sampai marah. Kalau rakyat marah, Allah marah, selesai. Nggak ada kekuatan di dunia ini yang bisa melawan kekuatan Allah, kekuatan rakyat. Hati-hati ya, mana yang live ini? Hati-hati ya. Insya Allah. Barakallah. Jangan main tangkap, jangan main penjara, jangan. Bismillah. Jadi Gus Nur ini merupakan sosok yang sangat luar biasa teman-teman. Beliau sangat luar biasa istiqomah dengan perkataannya ya, sampai-sampai beliau di penjara teman-teman semua. Bahkan sumpah Al-Quran pun beliau siap teman-teman semua. Ini keteguhan hati Gus Nur ya, sangat luar biasa teman-teman. Walaupun beliau diejek, tidak pernah mondok dan lain-lain, tapi kita bisa melihat bahwasannya beliau adalah orang baik. Sekian video kali ini dari MPH Channel. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.